Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saudara Lang ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memilih mundur, sementara kelima prajurit itu bergerak menuju air dan segera pergi dari sini. Meskipun Loseng menutup matanya, alasan dia tidak tahu bahwa dia baru saja menjadi sasaran 5 orang dari alam dewa penerangan. Karena dia baru saja menghadapi badai ruang angkasa. Untungnya, kali ini Loseng telah memahami hukum ruang angkasa tingkat kedua. Selain itu, budidaya Loseng juga meningkat. Dan kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Meskipun badai ruang angkasa ini lebih ganas daripada yang terakhir kali, Loseng tidak terluka parah, hanya saja masih banyak kekuatan luar angkasa di tubuhnya. Dan sekarang dia benar-benar harus berusaha mengeluarkan kekuatan ruang dari tubuhnya. Sepertinya kelima orang ini sadar diri. Meskipun Loseng menutup matanya, pupil matanya sedikit berputar dan dia bergumam pelan. Namun pada saat ini, Loseng merasakan pendekatan 3 orang lagi yang membuat alis Loseng sedikit berkerut. Menurut yang dia ketahui, seharusnya hanya ada sedikit orang di lautan bintang yang kerusakan. Tapi mengapa kawasan ini seperti gerbang kota? Dengan banyak orang yang datang dan pergi. Setelah 3 orang mendekat, yang juga merupakan prajurit alam dewa penerangan, saat mereka terus mendekat, ketiganya terjun ke dalam air bersama-sama. Saudari Yuan, saya menemukan kerang hijau hitam di dasar karang. Yang datang adalah 3 prajurit wanita, dan ketiga prajurit wanita ini bukanlah prajurit mandiri, tetapi murid dalam dari Sekte Naga Ikan. Namun dalam pelatihan ini, Sekte Naga Ikan tidak hanya untuk pejuang mandiri, bahkan murid dalam juga perlu menyelesaikan tugas ini. Dan setelah meminum pil penghindar air, ketiga wanita ini terus berenang di air laut, mengenakan pakaian berbulu seperti 3 putri duyung, karena postur berenangnya sangat fleksibel. Ya, memang ada kerang hijau hitam yang bersembunyi di bawah kerang. Kita harus mengeluarkannya dulu. Ketika salah satu wanita sedang berbicara dan tiba-tiba dia menyadari bahwa ada seseorang yang duduk di samping dasar laut dari karang. Tetapi menunjuk ke laut, meskipun dia berteriak, suaranya tidak menyebar jauh. Namun 2 wanita lainnya melihat ekspresi paniknya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Jadi mereka mengikuti pandangannya dan melihat Loseng bermeditasi di dasar laut. Bagaimana bisa ada seseorang di dasar laut? Bukankah itu orang mati? Mungkinkah dia sedang berlatih di sini? Aneh sekali. Tunggu sebentar. Orang ini sepertinya sedang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Mungkinkah dia terluka? Ketiga wanita ini semuanya sangat berbakat. Mereka berasal dari keluarga kelas 2 di kota timur jauh. Dan mereka belum pernah merasakan pengalaman di luar sejak mereka masih muda. Dibandingkan dengan para pejuang yang keluar dari hidup dan mati, mereka jauh lebih naif dan merasa sedikit waspada. Melihat Loseng duduk di dasar laut, mereka bertiga tidak terlalu takut, malah mereka menonton Loseng dengan rasa ingin tahu. Salah satu wanita bahkan perlahan melayang, mengulurkan jari-jarinya dan menyentuh Loseng dengan lembut. Sepertinya ingin memastikan apakah Loseng hidup atau mati. Setelah merasakan suhu tubuh dari tubuh Loseng, ketiga wanita itu mendiskusikannya melalui transmisi energi yang sebenarnya dan ingin membawa Loseng keluar dari dalam laut. Namun Loseng tidak bergerak karena dia sekarang berusaha sekuat tenaga untuk mengusir kekuatan ruang keluar dari tubuhnya. Dengan kendalinya atas kekuatan ruang, proses ini tidak akan memakan waktu 1 atau 3 hari. Jadi ketiga wanita itu bekerja keras dan benar-benar memindahkan Loseng ke dalam batu. Aduh, saya lelah sekali. Orang ini kelihatannya tidak gemuk, tapi kenapa begitu berat?
Biarpun saya menyeret sepotong besi, saya tidak terlalu lelah. Orang ini terus menutup matanya seperti patung. Apa yang terjadi? Ketika wanita itu berbicara sambil memandang Losen dengan rasa ingin tahu, Losen menghela nafas dalam hatinya. Ada banyak jenis orang di dunia ini, dan ketiga wanita ini juga sangat naif. Dengan kepribadian mereka yang penasaran, jika mereka pergi berlatih, mereka mungkin akan dimakan oleh orang lain dalam waktu kurang dari 2 hari. Pada saat ini, alis Losen tiba-tiba berkerut lagi. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia mencibir di dalam hatinya. Dia masih meremehkan keserakan orang-orang itu. Dia merasa ada beberapa orang di kejauhan yang mendekat, dan di antara orang-orang ini ada juga 5 prajurit tadi. Tetapi ada 3 lagi di antara mereka. 3 prajurit di tahap akhir alam pil ilahi. Mereka berada di bawah air tadi. Kelima orang itu sudah tertarik pada Loseng. Jadi mereka pasti takut dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi mereka tidak punya pilihan selain berbagi kesempatan ini dengan prajurit yang lebih kuat. Dengan kata lain, mereka mencari dukungan yang kuat dari 3 orang kuat di alam pil ilahi. Ini mungkin masalah kecil bagi Loseng, tapi baginya sekarang itu bisa menjadi masalah besar. Apakah itu tepat di depan? Seorang prajurit alam pil ilahi bertanya dengan ekspresi tegas. Saudara Lang mengangguk dengan cepat, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Penatuahu, tepat di depan. Pria itu terluka parah. Sepertinya dia tidak akan bisa pulih dalam sekejap. Jelas prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang terluka dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri masih bisa menjadi ancaman bagi semua orang yang lebih lemah. Dia hanyalah seorang prajurit yang baru saja memasuki alam kesengsaraan kekosongan. Dengan 3 saudara kita bergabung, bagaimana jika dia tidak terluka? Jika orang ini tidak melawan, saya akan meninggalkan dia untuk hidup. Jika dia menolak, mati. Prajurit alam pil ilahi lainnya berkata dengan tajam. Prajurit bermagahu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bunuh dia, terlepas dari apakah dia melawan atau tidak. Jika lawannya berasal dari sekte besar tertentu, melepaskannya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya." Ya, Penatawahu, benar. Kakak senior Lang berkata berulang kali. Tapi lama kemudian, ke-8 orang itu sampai di tempat tujuan, dan sekilas mereka melihat 3 murid perempuan dari sekte yang sama di atas batu. Dan ada orang lain yang duduk di sebelah ketiga murid perempuan itu. Melihat itu, prajurit bermargahu tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah dia mendekat perlahan, dia memarahi. "Yuan Qingwei, apa yang Anda lakukan di sini?" Ketika murid perempuan bernama Yuan Qingwei melihat prajurit bermagahu, jadi dia segera berdiri dan berkata, "Penatuahu, ada seorang prajurit di sini yang sepertinya terluka." Prajurit bermagahu menunjukkan senyuman aneh lalu berkata, "Oke, saya mengerti. Sekarang Anda boleh pergi. Serahkan saja prajurit ini pada saya." Siapa sangka Yuan Qingwei itu menggelengkan kepalanya. "Kami tidak akan pergi. Mari kita tunggu orang ini bangun dulu." "Pergi saja. Begitu saya memberitahu Anda, serahkan masalah ini pada saya." Prajurit bermargahu itu memarahi lagi. Bagaimanapun prajurit bermargahu adalah tetua dari sekte naga ikan. Di bawah omelan seperti itu, ketiga murid perempuan itu memiliki ekspresi kebencian di wajah mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain terbang. Begitu ketiga murid perempuan itu pergi, prajurit bermagahu menunjukkan cibiran di wajahnya, lalu mengeluarkan tombak panjang dari tangannya. Sementara 2 prajurit alam ramuan dewa lainnya juga mengeluarkan senjata mereka. Hanya saja mereka bertiga bisa tidak menentukan apakah Loseng menderita banyak luka. Tetapi karena dia masih bermeditasi dalam keadaan seperti itu, lukanya tidak boleh terlalu kecil.
Tapi ketiga prajurit di tahap akhir alam pil ilahi ini jelas sangat waspada. Bagaimanapun mereka menghadapi seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan, jadi lebih baik berhati-hati. Tidak peduli seberapa serius atau ringannya dia, bunuh dia dulu. Prajurit bermargahu memberi perintah dan 3 prajurit alam pil ilahi masing-masing mengedarkan energi mereka dan bersiap untuk menyerang Loseng. Loseng menyipitkan matanya sedikit lalu bersiap untuk melawan. Pada saat ini teriakan datang dari jauh dan itu adalah 3 murid perempuan yang telah pergi kembali lagi. Kemudian Yuan Qingwei berkata, "Penatuahu, apa yang ingin Anda lakukan?" Penatuahu mendengus dingin dan kemudian berkata kepada kakak senior serigala di sebelahnya, "Karena mereka mencari kematian, saya serahkan pada kalian berlima." Ketika kelima orang itu mendengar perintah Penatuahu, keterkejutan muncul di wajah mereka. Saudara Lang bahkan bertanya, "Penatuahu, apa maksud Anda dengan menyerahkan mereka kepada kita berlima? Bunuh mereka setelahnya." Penatua berkata, "Oke." Wajah kakak senior Lang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Sejak mereka bergabung dengan sekte naga ikan dan mengikuti aturan sekte, mereka memang sudah lama tidak mencicipi selera seorang wanita, apalagi para pejuang wanita. Di alam Dewa Penerangan rasanya tidak sama secara umum. Jadi begitu kata-kata itu keluar, 5 murid alam Dewa Penerangan ini langsung bergegas menuju Yuan Qingwei dan 3 murid perempuan lainnya. Meskipun ketiga murid perempuan ini naif, mereka juga tidak bodoh. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak memahami situasi mereka saat ini setelah melihat adegan ini? "Ayo pergi, kembali ke sekte dan beritahu guru." Yuan Qingwei menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya dan ketiga murid perempuan itu berbalik dan berlari menjauh ke laut. Namun kelima orang yang mengejar di belakang mereka memiliki senyuman bercanda di wajah mereka. "Kembali! Apakah menurut Anda masih punya kesempatan untuk kembali?" Pada saat yang sama, prajurit bermagahu akhirnya mengambil tindakan terhadap Loseng. Namun pada saat tetua Hu menikam Loseng dengan tombaknya, mata Loseng yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, seolah-olah sedang melihat orang mati. Melihat ketiga prajurit alam ramuan ilahi, senyum tipis muncul di wajahnya. Tepat ketika Loseng tiba-tiba membuka matanya, ekspresi ketiga prajurit alam pil ilahi berubah dan prajurit bermagahu bahkan berteriak, "Cepat, bunuh dia dengan seluruh kekuatan kalian." Sebagai pejuang alam pil ilahi, ketiga orang ini juga memahami kebenarannya dengan sangat baik. Jika mereka tidak mengambil tindakan, orang ini akan mengambil nyawa mereka. Jadi mereka harus melakukannya. Jika mereka menahan sedikit lebih lama lagi, mereka akan menghadapi serangan balik dari Loseng. Jadi tidak ada keraguan di wajah mereka bertiga. Menghadapi serangan sengit dari 3 prajurit di tahap akhir alam pil ilahi, Loseng masih tidak bergerak. Saat dia membuka matanya, dia hanya menyentuh cincin Sumeru di dadanya, dan dengan ringan dengan tangannya sebuah tombak tiba-tiba muncul. Kemudian roh pedangnya langsung mengembun. Segera tubuh Sun yang tinggi dan ramping memadat dalam sekejap. Segera Sun memberikan senyuman menawan dan jelas kepada ketiga prajurit itu, mengulurkan tangan untuk mengambil tombak, dan dengan jentikan pergelangan tangannya yang cekatan, tombak itu langsung tercabut. "Sial, senjata suci tingkat menengah." Ketiga orang itu langsung tercengang. Bagaimanapun senjata di tangan ketiga orang ini hanyalah senjata abadi tingkat rendah. Ketika bertabrakan dengan tombak suci tingkat menengah, senjata mereka langsung hancur. Ketika prajurit bermargahu melihat senjata suci kelas menengah, dia sudah merasa tidak enak. Lagi pula senjata suci tingkat rendah saja sudah sangat berharga di wilayah tengah. Bahkan ada sedikit di seluruh wilayah tengah. Terlebih lagi yang diambil orang ini adalah senjata suci tingkat menengah.
Apalagi wanita cantik yang tiba-tiba muncul ini yang merupakan roh pedang yang telah berubah bentuk. Jadi akhirnya mereka sadar bahwa kemampuan orang ini jauh melampaui kemampuan mereka untuk melawan. Saat ini ketiganya sangat menyesal, namun tidak ada obat penyesalan untuk hal-hal seperti membunuh orang dan merampas harta. Jika Anda berencana untuk mengambil nyawa orang lain, Anda harus bersiap untuk mati. Tapi mereka bertiga telah mengalami banyak pasang surut dunia, dan ketika situasi berbalik melawan mereka sendiri, mereka juga harus bekerja sama dengan sangat baik dan dengan cepat mundur ke tiga arah berbeda. Namun Sun tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian tombak itu bergetar sedikit di tangan Sun, dan 3 gelombang tak terlihat ditembakkan ke arah prajurit alam pil ilahi. Terlebih lagi, ketiga orang ini hanya lahir di sekte kelas 3 seperti sekte naga ikan. Dibandingkan dengan Xia Shuang dan Mu Qingyang, mereka jauh lebih rendah dari jenius tingkat dewa. Segera di bawah tembakan tombak Sun, 3 bunga darah mekar di punggung ketiga prajurit itu. Bahkan ketiga orang itu tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Kemudian mereka jatuh ke laut seperti layang-layang dengan tali putus, yang membuat gerakan darah tiba-tiba melonjak ke permukaan laut. "Terpecahkan," kata Sun kepada Lo Sheng dengan senyum santai di wajahnya. Namun dia tidak tahu, setelah Lo Sheng kembali ke wilayah tengah, Sun merasakan perasaan yang sangat bahagia dan santai di hatinya. Sebagai Raja Klan Yoye, kepribadian aslinya adalah menyendiri dan sesat. Di antara kebiasaannya, dia hanya punya perintah atas bawahannya. Tapi sekarang, Sun tampaknya memiliki rasa ketergantungan di dalam hatinya. Dan ketika Sun melakukan sesuatu untuk Lo Sheng, dia akan merasa sangat bahagia. "Iya," Lo Sheng mengangguk. "Tapi ketika wanita itu persetan dengan mereka," jawab Sun. Jelas orang lain tidak berharga di mata Sun. Mendengar itu, Lo Sheng tiba-tiba berdiri. "Lupakan saja, setidaknya butuh banyak usaha untuk mengeluarkan saya dari dasar laut." Pada saat ini, kekuatan ruang di tubuh Lo Sheng hampir dihilangkan, meskipun masih ada sedikit yang tersisa, jadi tidak banyak berdampak pada tubuhnya. Segera Lo Sheng melompat menjauh dari karang dan berubah menjadi aliran cahaya terbang ke satu arah. Saat ini, Yuan Qingwei dan 2 murid perempuan lainnya telah menjadi burung yang ketakutan dan terbang di sepanjang laut. Mereka bertiga telah berada di bawah naungan saudara laki-laki dan orang tua mereka sejak kecil. Jadi bagaimana mereka bisa melihat bahaya dunia pejuang? Mereka tidak tahu mengapa Penatua Hu ingin membunuh pria itu. Mengapa Penatua Hu mengirim orang untuk membunuh mereka, untuk membungkam mereka? Meskipun sebenarnya alasan mengapa mereka kembali itu hanya demi kerang hijau hitam di dasar laut. Jadi sekarang ada banyak hal yang dia tidak dapat dia pahami dalam pikirannya. Tetapi Yuan Qingwei tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, 5 orang di belakang mereka melontarkan kata-kata kotor dan mengejar mereka dengan keras. Tidak peduli betapa polosnya mereka bertiga, mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika jatuh ke tangan mereka. "Tapi kenapa laut di depan kita begitu luas? Mengapa saya tidak bisa bertemu dengan sesama murid saat ini?" Seorang murid perempuan tiba-tiba berteriak, dan tombak kecil muncul di punggungnya. Tombak itu bersinar dengan cahaya biru terang dan jelas-jelas diolesi racun yang membuat sosok murid perempuan itu melunak. Dan dia jatuh ke laut. Namun seorang pejuang melangkah maju dan memeluk murid perempuan itu. "Hei, jangan khawatir, Anda tidak akan mati. Ini hanya obat bius, bahkan jika Anda harus mati, Anda harus menunggu sampai saya merasa cukup baik sebelum Anda mati." Pada saat yang sama, murid perempuan lainnya berteriak lagi, tetapi dia tertipu dengan trik yang sama dan jatuh ke tangan mereka.
Melihat pemandangan ini, Yuan Qingwei tiba-tiba merasa pusing. Dia tidak bisa melihat ke belakang karena jika dia tetap di sini, dia akan mati. Dan jika dia bisa lepas pengejaran ini, dia masih memiliki secercah harapan bertahan hidup. Dan dia masih memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam kedua adik perempuannya. Memikirkan hal ini, dia terus berlari untuk melarikan diri. Namun Yuan Qingwei yang biasanya jinak seperti domba, tiba-tiba menunjukkan sedikit kekejaman di wajahnya. Hanya saja tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya dan pria itu memiliki tato kalajengking hitam di wajahnya yang memancarkan aura suram. Anda tidak bisa pergi. Kakak senior Lang menatap Yuan Qingwei dan berkata, "Adik junior, kenapa Anda tidak bermain-main dengan kami? Anda bukan kakak laki-laki saya." Yuan Qingwei menggertakkan gigi dan mengeluarkan senjatanya, dan itu adalah pedang terbang. Dan itu juga merupakan senjata abadi kelas atas. Kakak senior Lang tersenyum sedikit tetapi berkata, "Anda benar, saya memang bukan kakak laki-laki Anda. Jika bukan karena situasi di wilayah tengah, saya tidak akan bergabung dengan sekte naga ikan." Dengan mendengarkan omong kosong Anda, jika pemimpin sekte dan tetua mengetahuinya, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Yuan Qingwei sudah sangat marah. Saudara Lang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sayang sekali, mereka tidak tahu. Jika mereka tahu, kami tidak akan mengambil tindakan. Jelas, sejak awal mereka sudah berpikir untuk membunuh ketiga gadis ini dan membungkam mereka. Jadi kakak senior Lang tidak ragu-ragu untuk berbicara. "Mati!" Pedang terbang di tangan Yuan Qingwei tiba-tiba melesat. Seperti yang diharapkan, Anda adalah anak dari keluarga bangsawan. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, Anda memiliki senjata abadi tingkat atas. Dan saya sangat menyukai pedang terbang ini, jadi saya akan menerimanya. Kakak senior Lang menunjukkan senyum muram di wajahnya, kemudian dia menghindar dengan mudah, yang membuat pedang terbang Yuan Qingwei melesat. Lagi pula, tingkat kultivasi Yuan Qingwei sebanding dengan kakak senior serigala, dan keterampilan serta fondasinya jauh dari sebanding dengan kakak senior serigala. Jika mereka bertarung langsung, kakak serigala senior ini bukanlah tandingan Yuan Qingwei. Tapi sangat disayangkan, kemampuan adaptasi Yuan Qingwei sangat buruk, sehingga dia jarang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan orang lain dengan menggunakan pedang dan senjata sungguhan, apalagi pengalaman bertarung di garis antara hidup dan mati. Adapun kelima bersaudara ini, mereka adalah bajak laut. Merampok rumah, membunuh orang, dan mencuri barang adalah hal biasa bagi mereka. Jadi pengalaman tempur mereka jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Yuan Qingwei. Jadi dengan satu sentuhan jari, tampaknya keduanya tidak berada pada level yang sama. Jadi saudara Lang bergoyang dan membuat gerakan palsu untuk mengelabui Yuan Qingwei, sehingga dia menembakkan pedang terbang. Kemudian sosoknya bergoyang lagi dan muncul di belakang Yuan Qingwei. Bahkan dagunya bersandar dengan angkul di bahu Yuan Qingwei dan dia menghadap telinga Yuan Qingwei. Dia meniup menghela nafas lalu berkata dengan tenang, "Kultivasi dan kekuatan Anda bagus, tapi sayang sekali Anda tidak memiliki pengalaman bertempur. Jika Anda tidak bisa mengendalikan pedang terbang, Anda tidak akan pernah bisa menikam siapapun dalam hidup Anda." Mendengar itu, ekspresi Yuan Qingwei berubah drastis dan dia menyikat ke belakang. Pada saat yang sama, dia mengendalikan pedang terbang untuk kembali dan pedang terbang itu menusuk dari tulang rusuk Yuan Qingwei. Tapi kakak Lang sepertinya sudah bisa menebak setiap pikiran Yuan Qingwei. Dia hanya menjauh selangkah dan dengan mudah menghindari rentetan pukulan Yuan Qingwei. Tapi dia masih menempel di belakang Yuan Qingwei seperti hantu. Kali ini, dia bahkan meletakkan tangannya di pinggang Yuan Qingwei. "Adik perempuan, saya sudah bilang pada Anda
bahwa Anda tidak bisa menyakiti saya. Meskipun Yuan Qingwei memiliki sedikit pengalaman bertempur, tekadnya sangat kuat. Saat ini, Yuan Qingwei juga mencoba yang terbaik. Prajurit bermarga serigala ini suka menyiksa mangsanya, terutama wanita yang kuat, dan dia masih menempel di belakang Yuan Qingwei, seolah menggoda binatang buas di dalam sangkar. Tapi kali ini, pedang terbang Yuan Qingwei tidak berbalik dan menusuk ke arah prajurit tidak jauh di depan. Karena prajurit itu sedang sibuk merobek pakaian murid perempuan itu, dan dia hanya mendengar suara kain robek. Bersamaan dengan tawa prajurit itu, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang terbang akan keluar dengan tenang saat ini. Shosho, hati-hati! Prajurit bermarga serigala tidak menyangka bahwa Yuan Qingwei akan tiba-tiba menyerang orang lain. Tapi saat prajurit bermarga serigala memperingatkan, semuanya sudah terlambat dan pedang Yuan Qingwei telah menembus dada prajurit itu. Meskipun Yuan Qingwei belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, tetapi dengan kekejamannya, pedang terbang itu bahkan mulai berputar ketika menembus dada prajurit itu, langsung membuat lubang besar di dada prajurit itu. Shosho! Prajurit serigala berteriak bagaimanapun. Mereka berlima sudah bertahun-tahun menjalani hidup dan mati bersama dan tidak pernah melakukan kesalahan karena mereka berhati-hati. Tapi tak disangka hari ini mereka mengejar ketiga wanita tersebut. Namun salah satunya terbunuh. Segera prajurit serigala itu meraung, mengulurkan tangannya dan meraih Yuan Qingwei dengan ganas. Meskipun Yuan Qingwei tidak menyerah sama sekali, dengan ekspresi tekad di wajahnya, dia untuk mempertaruhkan nyawanya. Tetapi pada saat ini, prajurit bernama serigala ini tiba-tiba berdiri di depannya, yang membuat Yuan Qingwei seperti boneka. Segera sebuah suara samar terdengar. Anda bisa menembak mereka dengan pedang terbang. Sekarang saya ingin melihat, apakah Anda bisa melakukannya? Mendengar itu, Yuan Qingwei sedikit terkejut. Kemudian dia melihat sekeliling, di mana ada orang di sekitar, dan orang di depannya sepertinya telah diberi mantra penahan. Berdiri tak bergerak di depannya, tapi ini adalah kesempatan, jadi Yuan Qingwei tidak berani mengabaikan sama sekali, dan mengendalikan pedang terbang untuk berputar ke belakang, dan menembak langsung ke arah wajah prajurit bermarga serigala. Meskipun prajurit bermarga serigala tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dia dapat berbicara. Anda bajingan, beraninya Anda. Melihat tatapan kejam Yuan Qingwei, prajurit bermarga serigala itu meraung lagi. Siapa itu? Segera sosok Lo Sheng perlahan muncul di belakang Yuan Qingwei, menatap prajurit serigala dengan acuh tak acuh. Ketika prajurit serigala melihat Lo Sheng muncul di sisi tanpa cedera, wajahnya penuh ketakutan. Bukankah orang ini terluka parah? Dia hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam kesengsaraan kekosongan. Bahkan jika dia ingin bertarung melawan tiga tetua di tahap akhir alam pil ilahi, dia tidak dapat mengalahkan mereka dalam perhitungan detik. Mungkinkah mereka semua mati? Ini tidak mungkin. Pikiran prajurit serigala berakhir di sini. Karena pedang terbang Yuan Qingwei menembus kepalanya tanpa ketegangan, mengeluarkan awan darah, dan kemudian pedang terbang itu jatuh tanpa daya ke dalam air. Segera Yuan Qingwei kemudian berbalik dan melihat bahwa pria di depannya, dan dia adalah pria yang dia seret ke batu dengan seluruh kekuatannya. Cepat, selamatkan adik perempuan saya! Semangat Yuan Qingwei tegang. Dia baru saja membunuh 2 orang berturut-turut dan hampir diambang kehancuran. Dia menutup matanya dan pingsan. Setelah sekian lama, Yuan Qingwei terbangun perlahan. Dia secara naluriah mengangkat tubuhnya dan melihat kedua saudara perempuannya terbaring di sampingnya. Meskipun pakaian mereka berantakan, pernafasan mereka lancar dan mereka tidak terluka sama sekali. Tapi, apakah mereka semua diselamatkan oleh pria itu? Ketika Yuan Qingwei mengangkat kepalanya, dia melihat pria itu duduk di atas batu lain. Sepertinya masih menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dia terbang dan mendarat dengan lembut di bebatuan.
menatap pria agak kurus di depannya. Pada saat ini, Lose membuka matanya, menatap Yuan Qingwei dengan ringan, lalu berkata, "Anda sudah bangun?" Yuan Qingwei mengangguk. "Bolehkah saya bertanya kepada Dermawan, siapa nama keluarga Anda?" "Saya bukan dermawan. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan terlibat tanpa alasan. Jadi pikiran baik Anda lah yang menyelamatkan diri Anda sendiri," jawab Loseng. Yuan Qingwei berkata, "Ayah saya selalu berkata bahwa orang harus tahu bagaimana membalas kebaikan, dan saya hanya tahu ini." Mendengar itu, ada senyum tak berdaya di wajah Loseng. Dia berpikir, ayah mana yang membesarkan putri ini? Dia begitu polos dan tidak punya pikiran, tapi membiarkannya masuk ke dunia pejuang. Bukankah itu benar-benar mencari kematian? Segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nama saya Loseng." "Loseng? Apakah Anda Loseng dari Yundian?" Mata Yuan Qingwei membelalak dengan ekspresi tak terduga di matanya. "Pernahkah Anda mendengar tentang saya?" Loseng bertanya dengan ringan. Meskipun dia bertanya, Loseng tidak terkejut. Bagaimanapun ada banyak orang di wilayah tengah yang mengenal Loseng. Sejak Loseng bertarung di konferensi seni bela diri, dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemudian dia membantu Yundian membangun formasi pelindung sekte terkuat dan mengandalkan formasi pelindung sekte untuk memprovokasi Cuisi. Setelah itu, reputasi Loseng meroket. Pada saat itu, Loseng hanya berada di alam Dewa Penerangan dan seorang pejuang di alam Dewa Penerangan yang berani memprovokasi orang terkuat di wilayah tengah. Meskipun keberanian seperti itu mungkin tidak disarankan di mata para tetua, tetapi di kalangan generasi muda, sepertinya mereka sudah menjadi setengah legenda. Namun kisahnya telah tersebar berulang kali dan melahirkan versi yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak peduli versi manapun, itu membuat orang bersemangat. "Tentu saja, saya pernah mendengarnya. Tapi bukankah Anda berada di alam Dewa Penerangan? Kenapa Anda sudah..." Yuan Qingwei memandang Loseng beberapa kali. "Dan ada rumor di wilayah tengah bahwa Anda telah mati." Loseng menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan masalahnya sendiri, tetapi situasi di Yundian dan berita tentang saudara perempuannya. "Bagaimana dengan situasi di wilayah tengah sekarang?" Loseng bertanya. Jelas Yuan Qingwei bukanlah tipe orang yang terlalu mengkhawatirkan situasi. Sebaliknya, dia lebih bersedia mendengarkan orang lain menceritakan kisah legendaris Loseng saat itu. Namun sebagai murid dalam dari sekte naga ikan, dia masih mengetahui beberapa situasinya. Sekarang seluruh sekte di wilayah tengah telah bersatu dan dikatakan bahwa semua pejuang mandiri akan dilenyapkan. Yuan Qingwei merutkan bibirnya dan berkata, "Mengapa?" Loseng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Yuan Qingwei mengerutkan bibirnya. "Itu hanya untuk memaksa semua pejuang mandiri untuk bergabung dengan sekte ini. Jadi sekarang sekte naga ikan kita adalah kelompok campuran dengan berbagai macam orang di sana. Jelas 8 prajurit yang dibunuh oleh Loseng hari ini semuanya adalah prajurit mandiri. Tetapi lelaki tua bermargahu bergabung dengan sekte naga ikan lebih awal, jadi dia menemukan posisi sebagai tetua." "Bagaimana keadaan Istana Awan? Di manakah aliansi bisnis dunia? Di mana sekte roh kekosongan?" Loseng mengajukan beberapa pertanyaan. Yuan Qingwei menatap Loseng dengan mata lebar. Matanya tidak bergerak, tetapi Loseng memahami ekspresinya. Itu jelas 3 kata. "Saya tidak tahu." "Apakah kedua saudara perempuan tahu?" Loseng bertanya, dan dia memperhatikan bahwa 2 murid perempuan lainnya mulai perlahan bangun. "Saya tidak tahu," Yuan Qingwei menjawab dengan tegas. Atas nama saudara perempuannya,
Lo Sheng menghela nafas dan kemudian berkata, "Lupakan saja, sekte naga ikan tidak jauh dari sini kan? Ya, saya bisa membimbing Anda." Yuan Qingwei akhirnya menyadari bahwa dia berguna. Setelah kedua murid perempuan itu bangun, mereka berempat menuju ke sekte naga ikan. Setelah kedua murid perempuan itu mengetahui identitas Lo Sheng, ketiga wanita itu terus mengobrol di sepanjang jalan, hampir tanpa berhenti. Seolah-olah mereka sepenuhnya menyadarinya apa yang baru saja mereka hadapi. Mereka telah melupakannya, namun tiga wanita ini seperti dalam satu drama. Segala macam pertanyaan dilontarkan ke Lo Sheng, yang langsung membuat Lo Sheng sakit kepala parah. Di tengah jalan, Sun tidak tahan lagi. Dia berubah menjadi cahaya merah kecil dan bergegas keluar dari tubuhnya, melepaskan kekuatan yang kuat ke arah mereka bertiga. Kemudian Sun memarahi, "Kalian bertiga, diam!" Mendengar itu, ketiga wanita itu langsung tutup mulut. Kemunculan Sun yang tiba-tiba benar-benar membuat mereka takut. Namun omelan Sun hanya berlangsung beberapa saat saja, dan ketiga wanita itu langsung mengepung Sun. "Kak, kenapa kulit Anda putih sekali? Pakaian Anda terbuat dari bahan apa? Kenapa sepertinya terbuat dari dedaunan, tapi masih sangat kuat?" "Hei Kak, kenapa telinga Anda runcing sekali?" Sun memutar matanya tanpa daya dan berkata kepada Lo Sheng, "Saya tidak bisa membantu Anda." Segera dia berubah menjadi cahaya merah kecil dan langsung ke tubuh Lo Sheng. Untungnya sekte naga ikan dibangun di atas gunung besar dekat laut. Setelah terbang di atas wilayah laut ini, Lo Sheng melihat sekte besar. Meskipun sekte naga ikan hanyalah sekte kelas 3, dia memiliki banyak murid dan dapat menempati sekitar sepertiga dari tanah suci hati ungu. Tapi itu juga karena basis manusia di benua naga laut terlalu kecil. Setiap sekte yang layak di wilayah tengah memiliki jutaan murid, sehingga beberapa sekte besar memiliki jutaan atau bahkan puluhan juta. Misalnya seperti Yundian dan sekte kekosongan roh. Sesampainya di pintu masuk sekte naga ikan, ratusan sinar cahaya menyinari seluruh sekte, yang merupakan cahaya yang dipancarkan oleh operasi kelanjutan dari formasi pelindung sekte. Setelah beberapa saat, dua aliran cahaya terbang, tetapi mereka adalah dua prajurit di tahap tengah alam kesengsaraan void. Salah satu dari mereka bertanya kepada Lo Sheng, "Siapa yang datang?" Yuan Qingwei tersenyum tipis dan berkata kepada salah satu prajurit alam kesengsaraan kekosongan, "Penatua Yu, ini Lo Sheng dari Yundian." "Lo Sheng dari Istana Awan?" Kedua tetua dari alam kesengsaraan kekosongan saling memandang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.